Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmifta Suryani, kelas 91. Saya akan mempresentasikan mata pelajaran seni budaya dengan judul subtema seni grafis. Baiklah, sesuai dengan judul pembahasan kita pada kali ini, yaitu tentang seni grafis. Apa yang dimaksud dengan seni grafis itu? Seni grafis termasuk ke dalam karya seni rupa dua dimensi. Dan apa itu karya seni rupa dua dimensi? Karya seni rupa dua dimensi merupakan karya seni yang memiliki dua ukuran atau sisi. Secara etimologi, grafis berasal dari bahasa Yunani, yaitu grapin, yang berarti menulis atau menggambar. Sedangkan di dalam bahasa Inggris adalah graph atau graphic, yang berarti membuat tulisan, lukisan dengan cara ditoreh atau digores. Istilah grafis adalah seni cetak manual tanpa mesin cetak. Seni grafis adalah karya seni yang membuat gambar yang menggunakan bahan acuan berupa cetakan dengan mengutamakan kerja tangan atau otot manusia. Esensi seni grafis adalah membuat cetakan yang dapat digunakan untuk mentransfer gambar dan cetakan ke media karya, misalnya kertas. Kita akan masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu jenis-jenis teknik dalam pembuatan karya seni grafis. Terdapat 5 teknik dalam pembuatan karya seni grafis. Yang pertama, teknik cetak tinggi. Yang kedua, teknik cetak saring. Yang ketiga, teknik cetak dalam. Yang keempat, teknik cetak datar. Dan yang kelima, teknik cetak foto. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, yaitu cetak tinggi. Cetak tinggi atau cetak timbul adalah cara membuat acuan cetak dengan membentuk gambar pada permukaan media cetak secara timbul. Contoh yang paling sederhana dari teknik ini adalah stempel atau cap. Pada cap dan stempel, apabila dicapkan atau ditempelkan pada permukaan yang akan dicap, maka akan timbul dengan membentuk gambar atau tulisan pada permukaan media cetak tersebut. Media yang umum digunakan untuk membuat media cetak tinggi adalah kayu lapis atau triplex, hardboard, metal, karet linoleum, dan papan kayu. Saya akan mencontohkan sebuah triplex dan cap serta stempelnya. Seperti ini contohnya. Ini adalah sebuah triplex. Dan ini adalah cap dan stempel. Kita akan mempraktikkan caranya. Seperti ini contohnya. Saya tempelkan sebuah cap dan stempel kepada triplex. Dan seperti ini hasilnya. Baik, kita akan masuk kepada teknik dalam pembuatan karya seni grafis yang kedua, yaitu cetak saring. Cetak saring adalah karya seni grafis yang proses pembuatannya melalui tahapan pembuatan cetakan dengan bahan screen atau kain yang dilapisi dengan bahan pekat cahaya. Teknik cetak saring dikenal juga dengan sebutan sablon.
Pada umumnya, teknik ini digunakan untuk pembuatan spanduk, poster, dan kaos. Alat-alat yang digunakan pada teknik cetak saring adalah screen, rakel, dan meja sablon. Contohnya dalam cetak saring, saya mengambil contoh dari kaos. Ini adalah contoh sablon atau cetak saring. Seperti ini contohnya. Dan teknik yang ketiga yaitu cetak dalam. Cetak dalam dibuat dengan menggunakan bahan dasar dari aluminium atau kuningan yang permukaannya ditoreh hingga menghasilkan goresan dalam. Jenis-jenis cetak dalam antara lain ada yang pertama yaitu engraving, etsa, mezzotint, dan dry point. Baiklah, di antara 4 jenis cetak dalam, saya akan mengambil contoh dari engraving. Jadi engraving ini dikembangkan di Jerman sekitar tahun 1430 dari ukiran halus yang digunakan oleh para tukang emas untuk mendekorasi karya mereka. Saya akan mencontohkan sebuah kalung emas seperti ini. Teknik engraving biasanya kalung atau benda-benda yang bahan dasarnya dari logam atau emas bisa diukir nama ataupun motif lainnya. Ini adalah contoh dari teknik engraving. Selanjutnya, jenis cetak dalam yang kedua adalah etsa. Etsa merupakan teknik cetak yang menggunakan media cetak berupa lempengan tembaga. Penemu teknik ini adalah Daniel Hopfer sekitar tahun 1470 sampai 1536 dari Augsburg, Jerman. Ia mendekorasi baju besinya dengan teknik ini. Jika dibandingkan dengan engraving, etsa memiliki kelebihan yaitu tidak memerlukan keterampilan khusus dalam pertukangan logam. Hasil cetakan etsa umumnya bersifat linear dan seringkali memiliki detail dan kontur halus, garis bervariasi dari halus hingga kasar. Jenis cetak dalam yang ketiga adalah mezzotint. Mezzotint merupakan teknik cetak dengan plat logam yang terlebih dahulu dibuat kasar permukaannya secara merata. Alat yang digunakan untuk teknik ini adalah rocker. Metode mezzotint ditemukan oleh Ludwig von Siegen pada tahun 1609 sampai 1680. Jenis cetak dalam yang keempat adalah dry point. Teknik dry point yaitu menoreh media seperti tembaga ataupun akrilik sehingga menimbulkan kerusakan pada permukaan media yang bisa menghasilkan sebuah visual seni. Teknik cetak dry point ini memiliki kelebihan yaitu bisa mencapai gambar yang sangat detail. Baiklah, setelah saya menjelaskan tentang jenis-jenis cetak dalam, saya akan membahas kembali tentang jenis-jenis teknik dalam pembuatan karya seni grafis. Yang pertama ada cetak tinggi, yang kedua ada cetak saring, yang ketiga ada cetak dalam, dan yang akan kita bahas selanjutnya yaitu cetak datar. Cetak datar melibatkan proses kimia yang akan membuat sebagian permukaan datar dapat menolak tinta.
Litografi adalah teknik yang didasarkan pada tolakan kimia minyak terhadap air. Teknik ini menggunakan batu litograf, limestone, sebagai media gambar yang ingin dicetak menggunakan tinta atau alat gambar yang berbasis minyak. Yang kelima ini sudah tidak asing lagi kita dengar dengan istilah fotografi atau cetak foto. Teknik cetak foto atau fotografi adalah contoh seni grafis yang melalui proses pembuatan dengan pemotretan kamera, pencucian film, dan pencetakan gambar. Seperti ini contohnya. Ini adalah contoh dari cetak foto atau fotografi. Seperti ini. Ini adalah sebuah pas foto yang menggunakan teknik cetak foto atau fotografi. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Sebenarnya ini dipraktikkan cara pembuatannya, cetak saring dan cetak tinggi. Lebih bagus begitu. Namun, karena keterbatasan alat saya pribadi, maka teknik ataupun bahan untuk cetak saring dan cetak tinggi hanya saya bacakan saja. Dalam membuat karya seni grafis, saya mencontohkan cetak saring dan cetak tinggi. Yang pertama yaitu cetak saring. Alat dan bahannya ada screen dan frame. Yang kedua rakel. Yang ketiga kipas angin high dryer atau lampu 250 watt. Yang keempat larutan afraduk. Yang kelima deterjen. Yang keenam screen lacquer. Yang ketujuh perekat sintetik. Dan yang kedelapan tinta tekstil. Kemudian langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, melakukan desain dan editing gambar yang ingin dicetak. Terlebih dahulu simulasikan dengan gambar satu warna. Print gambar yang sudah diedit pada kertas kalkir atau HVS dengan dilapisi minyak goreng. Langkah yang kedua, bersihkan screen terlebih dahulu dengan sabun colek dan sikat halus. Yang ketiga, pelapisan cairan emulsi bagian pekat cahaya pada screen. Perbandingan emulsi dengan pekat cahaya adalah 8:1. Pastikan lapisan emulsi tersebut melapisi screen dengan tipis tetapi merata, secara tidak menumpuk atau menggumpal pada beberapa bagian. Dan yang keempat, letakkan screen dan kemudian letakkan kertas transparan berisi desain gambar pada bagian screen yang sudah dilapisi emulsi foto. Kemudian tempelkan kertas transparan pada screen menggunakan perekat. Keringkan dengan kipas angin atau high dryer. Langkah yang kelima, penyinaran screen, yaitu proses pemindahan gambar dari kertas kalkir pada screen. Pegang frame dengan screen, kemudian semprotkan air dingin menggunakan selang atau shower, hingga nantinya emulsi foto akan mengelupas pada bagian desain dan lama-kelamaan bentuk desain akan semakin jelas. Dan yang keenam, developing atau biasa disebut dengan pemunculan gambar. Keringkan screen tersebut, kemudian setelah kering, dilapisi dengan screen yang tidak terkena desain dengan menggunakan selotip. Yang ketujuh, selanjutnya proses penyablonan kaos akan dimulai dan pertama-tama letakkan media sablon pada bidang datar, kemudian letakkan screen di area yang ingin disablon.
proses mencetak dengan cara menggunakan tinta pada bagian screen lalu disapu oleh rakel. Yaitu kita tuangkan dulu, kemudian kita sapu menggunakan alat yang dinamakan dengan rakel. Nah, seperti itu. Kemudian ratakan tinta dengan rakel untuk mengalihkan tinta ke media sablon. Langkah yang ke-8, setelah proses sablon selesai, bersihkan screen dengan deterjen kaporit atau bisa diganti dengan soda api. Nah, jadi begitu pembuatan atau cara dari teknik cetak saring. Kita masuk kepada cara atau teknik cetak tinggi. Alat dan bahannya, yang pertama ada triplex, yang kedua pisau cutter atau word cut, yang ketiga tinta cetak, yang keempat roll karet atau gilingan kue, yang kelima kertas HVS atau kertas gambar, yang keenam sendok. Langkah-langkah pembuatannya, yang pertama, buatlah desain pada selembar kertas. Yang kedua, potonglah lempengan karet linoleum atau triplex. Yang ketiga, pindahkan sketsa yang sudah dibuat ke atas karet dengan cara membuat sketsa ulang. Yang keempat, torehkan sketsa gambar pada acuan cetak dengan menggunakan pisau cutter. Yang kelima, setelah menoreh, acuan cetak diberi tinta dengan menggunakan roll secara merata. Dan yang keenam, tempelkan kertas HVS atau kertas gambar pada cetakan yang telah diberikan tinta. Yang ketujuh, gosok menggunakan sendok hingga merata. Yang kedelapan, bukalah secara hati-hati mulai dari bagian sudut terlebih dahulu. Yang kesembilan, karya seni dengan hasil cetak tinggi buatanmu telah selesai dibuat. Beri bingkai agar tampak lebih indah. Baiklah, sebagai kesimpulan dari pembahasan saya kali ini, bahwa seni grafis termasuk ke dalam karya seni rupa dua dimensi. Seni grafis adalah karya seni yang membuat gambar yang menggunakan bahan acuan berupa cetakan dengan mengutamakan kerja tangan atau otot manusia. Teknik-teknik yang digunakan dalam pembuatan karya seni grafis yaitu teknik cetak tinggi, teknik cetak saring, teknik cetak dalam, teknik cetak datar, dan teknik cetak foto. Jenis-jenis cetak dalam di antara lain adalah engraving, etsa, mezzotin, dan dry point. Seni tidak lebih penting daripada hidup, namun hidup terasa menyedihkan tanpa seni. Demikianlah presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.